Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmini, NIM 18620500179, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan dibuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Dr. Randa Rizawati MSI dengan judul pelaporan pada program bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini merupakan bagian dari kegiatan manajerial yang bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi kepada berbagai pihak, khususnya kepada orang tua, mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai oleh anak. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengontrolan yang digunakan semua organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebelum melakukan kegiatan pelaporan, langkah yang dilakukan pendidik adalah membuat perencanaan dan pengorganisasian program layanan bimbingan dan konseling untuk menentukan materi dan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan pelaporan. Tujuan pelaporan perkembangan anak usia dini. Pelaporan perkembangan anak usia dini bertujuan untuk membantu guru merencanakan pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan perkembangan anak, memberikan informasi kepada orang tua tentang kemajuan anak, serta mendukung kelancaran program guru dan orang tua. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaporan: konsistensi dengan pelaksanaan asesmen perkembangan anak di sekolah, membuat rincian hasil asesmen perkembangan anak, menjamin orang tua akan keakuratan informasi permasalahan anak dalam perkembangan, berbagai cara dan strategi komunikasi, memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat. Substansi pelaporan dalam program bimbingan dan konseling. Manfaat kegiatan pelaporan dalam kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diantaranya mengantarkan kegiatan-kegiatan para personil bimbingan dan konseling, mengontrol adanya kemungkinan hambatan-hambatan yang ditemui oleh para personil bimbingan dan melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing, memungkinkan dicarinya jalan keluar terhadap hambatan-hambatan dan permasalahan yang ditemui, memungkinkan terlaksananya program bimbingan dan konseling secara lancar ke arah pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, mengetahui gambaran dan perkembangan dan permasalahan yang dihadapi anak. Ditinjau dari sisi waktu, pelaporan dapat dilakukan secara berkala ataupun insidental. Pelaporan berkala dapat dilakukan: 1. Pelaporan harian, yaitu pelaporan yang langsung dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu yang dilakukan sebagai evaluasi kegiatan hasil belajar. 2. Pelaporan mingguan, yaitu pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh dalam kurun waktu satu minggu tertentu dalam satu bulan. 3. Pelaporan bulanan, yaitu pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu satu bulan tertentu dalam satu semester. 4. Pelaporan semester, yaitu pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 tahun. 5. Pelaporan tahunan, yaitu pelaporan yang akan dilaksanakan secara penuh untuk kurun waktu 1 tahun tertentu. Dalam jenjang pendidikan, anak yang merupakan akumulasi, sinkronisasi, dan rekapitulasi dari seluruh kegiatan bimbingan selama 1 tahun. Teknik penyusunan pelaporan anak usia dini. Selain mengamati berbagai aspek perkembangan oleh pendidik adalah tingkat dan berlaku perhatian, kemandirian, jumlah dan kualitas gerak fisik,
kemampuan komunikasi lisan dan non-lisan. Pada saat pendidik mencoba mengidentifikasi informasi perkembangan anak, pendidik harus membuat sistem untuk ekstraksi data tersebut. Dalam metode ini, 5 perilaku diberi kode dengan cara 1. Pertumbuhan fisik, 2. Penyesuaian sosial, 3. Perkembangan mental, 4. Perkembangan emosi dan sosial, dan 5. Minat. Pengarahan sebelum pelaporan kegiatan bimbingan dalam konseling. Pengarahan adalah salah satu aspek penting dalam manajemen program layanan bimbingan dan konseling. Pentingnya pengarahan dalam program bimbingan dan konseling adalah 1. Untuk menciptakan suatu koordinasi dan komunikasi dengan seluruh staf bimbingan yang ada. 2. Untuk mendorong staf bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 3. Memungkinkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program yang telah direncanakan. Dengan adanya kegiatan pelaporan, maka pendidik harus memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga dapat disajikan dalam bentuk laporan yang lebih elegan serta mampu menjadikan pihak-pihak yang ingin mengetahui data tersebut merasa puas dan nyaman. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai pelaporan perkembangan anak usia dini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.